Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Gumbolo Geni Bolo Sewu. Cerita ini ditulis oleh Nasura. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi dan join WhatsApp grupnya juga ya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gumbolo Geni Bolo Sewu. Itu akan memulihkan kesehatannya dengan cepat, tetapi jika Nimas Sunyi tidak bisa keluar dari peti mati dan membebaskan diri, maka Nimas Sunyi akan terkurung selamanya. Hujan tampak tidak percaya dengan kata-kata Sawedang, tetapi tidak urung bibirnya berucap kesanggupan. Tentu Gusti Pangeran. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sawedang balik badan lalu melangkah meninggalkan pelataran rumah pengasingan. Hujan membungkuk santun mengiringi langkah Sawedang. Saat bayangan Sawedang menghilang dari pandangan, Hujan kembali ke dalam untuk menemui Bima. Kang Bima, saya ingin menanyakan dua hal. Pertama, siapa yang dimaksud Gusti Pangeran dengan Dewi Larasati? Kedua, apakah Kang Bima bisa berjanji pada saya untuk selalu menjaga Sunyi saat saya tidak di sisinya? Dewi Larasati adalah namanya besi kuning milik Nimas Sunyi. Gusti, besi kuning yang bisa wujud menjadi busur dan anak panah jika diperlukan. Busur dan anak panah itu memiliki kekuatan bak panah milik Dewi Larasati yang bisa mematahkan rambut bahkan membelahnya. Tentang keselamatan Nimas Sunyi itu sudah menjadi tanggung jawab saya, Gusti. Bima memantapkan hati Hujan. Setelah itu dia mendekat lalu berbisik di telinga Bima. Aku telah diusir secara halus oleh Gusti Pangeran. Aku hanya bisa mengandalkanmu untuk menjaga Sunyi. Apa yang terjadi sesungguhnya? Ini bukan tabiat Gusti Pangeran berlaku kasar, apalagi kepada tamunya. Bima mondar-mandir di depan pendopo tanpa risau. Jangan-jangan. Bima menutup mulut, wajahnya langsung berubah drastis. Dikisahkan pada tahun 1962, Sumilam menyelamatkan Bahwir Kindar, kakek Sunyi yang terdesak karena dikepung ribuan orang. Sumilam menyelamatkannya dengan menggunakan besi kuning yang wujud menjadi busur dan anak panah Dewi Larasati. Sunyi kecil yang senang ikut bapak berburu tumbuh dewasa menjadi pemburu yang handal juga menggunakan Dewi Larasati. Pada tahun 1997, Sunyi berhasil membantu adiknya mengalahkan sang pemimpin. Orang yang menjadikannya jagrak juga menggunakan Dewi Larasati. Tahun 2003, seseorang yang menyelamatkan Gusti Pangeran Zima dari serangan ribuan ular yang mengepungnya juga menggunakan Dewi Larasati. Ada sesuatu yang tidak dimengerti oleh Hujan dan Bima. Bagaimana Sunyi bisa bersimbah darah padahal anak panah tidak dilepaskan? Apakah busur dan anak panah itu kembali ke tubuh Sunyi secara paksa, lalu memilih cara sendiri, cara yang paling kasar dan mengerikan? Batin Hujan mencoba mencari jawaban atas petaka yang terjadi pada Sunyi. Busur dan anak panah telah wujud. Jika tidak digunakan, maka ketika mereka nyata, anak panah harus dilepaskan. Jika tidak, apakah mereka akan mengambil korban? Banyak spekulasi muncul di benak Hujan menuntut jawaban. Ingin sekali Hujan menanyakan hal ini, tetapi waktunya masih kurang tepat. Begitupun Bima. Aku tidak pernah menyaksikan Nimas Sunyi bersimbah darah karena Dewi Larasati.
pun aku tidak pernah mendengar kisah seperti ini dari Gusti Pangeran. Apa sebetulnya yang terjadi? Kenapa Nimas Sunyi bisa bersimbah darah hanya karena tidak menjadi menggunakan Dewi Larasati? Jangan-jangan sepanjang hari hujan menemani Sunyi seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika Sunyi bertanya tentang apa yang Sawedang bicarakan saat mereka berbicara empat mata, hujan justru membercandainya. Kau kenapa nanya ya, Dek? Kau kangen pada Gusti Pangeran? Ah, Kang Mas ini, kalau aku kangen aku tinggal minta Kang Mas Sawedang untuk datang. Gusti Pangeran kan udah bilang akan sangat sibuk dan sedang tidak bisa diganggu. Apa Kang Mas Sawedang tidak akan datang jika aku memohon? Hujan terdiam, jelas dia tidak nyaman dengan pertanyaan Sunyi. Wajahnya sangat beku, mulutnya terkatup rapat, hanya detak jantung yang berpacu melawan amarah. Detak jantung yang indah, ucap Sunyi mencoba mencairkan suasana. Hujan tidak bergeming, wajahnya makin membeku. Kang Mas tahu apa yang membuat aku jatuh cinta padamu? Mata Sunyi kemudian berbinar indah menatap hujan penuh cinta. Hujan masih dingin, hatinya sakit. Mungkin dia terlalu terbakar oleh api cemburu. Dibutakan oleh cinta, Sunyi terlalu berharga baginya. Berpura-pura tidak tahu bahwa hujan sedang dilanda api cemburu. Sunyi melanjutkan kalimatnya. Aku jatuh cinta pada kesendirianmu, Kang Mas. Rasa sepi di hatimu, kemarahan dan kesedihan yang selalu kau simpan sendiri. Sepanjang hidupmu kau menghadapi apapun sendirian, seperti sekarang. Kang Mas marah, cemburu, hatimu terluka, tapi Kang Mas diam seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi sayang Purato? Tentu saja, Dek. Tentu saja. Ya kalau Kang Mas cinta, kenapa Kang Mas diam saat cemburu? Jika Kang Mas marah, katakan saja. Kenapa jadi kamu yang kesal ya, Dek? Alam buh, jadi wong lanang rapekah. Rapekah piye to? So I kiss you. Kali ini hujan mengucapkan kalimatnya sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Sunyi. Senyumnya mengejek. Ah, Kang Mas Hujan, malu sama Kang Bima, Kang Mas. Kenapa harus malu? Kang Bima juga tahu kalau aku kadang porno. Hujan semakin senang karena berhasil menggoda Sunyi. Sunyi menutup mulutnya rapat-rapat. Kali ini dia benar-benar tidak nyaman dengan lelucon yang dibuat hujan. Hujan makin senang melihat Sunyi cemberut, lalu melancarkan serangan mendadak yang tidak bisa Sunyi hindari. Tiba-tiba bibirnya mendarat di bibir Sunyi, lalu melumatnya lembut. Sunyi terpaku sesaat, tapi akhirnya dia membalas ciuman hujan. Ciuman hujan benar-benar menggairahkannya. Kini seluruh tubuhnya juga menuntut. Malam itu hujan memilih menemani Sunyi hingga ia tidak jadi meninggalkan rumah pengasingan malam itu. Hujan tersentak saat pintu diketuk. Dengan cepat membuka pintu. Bima berdiri di depan pintu. Maafkan hamba Gusti. Tatap mataku Kang Bima. Tak urung Bima mendongak. Hujan menatap Bima tajam, mencoba mencari jawaban atas kedatangannya. Tidak mungkin kau mengetuk pintu hanya untuk meminta maaf. Katakanlah, kita sudah dikepung Gusti. Akhirnya Bima berucap setengah berbisik. Ucapan Bima terdengar sekeras guntur di telinga hujan. Ternyata mereka datang lebih cepat dari yang diperkirakan Gusti Pangeran. Mundur kalian berdua biar aku yang menghadapi mereka. Karena akulah yang mereka inginkan. Bima dan Hujan tersentak. Sunyi berdiri di belakang mereka, tangannya memegang cambuk. Hujan mengerutkan kening. Kapan dia berganti pakaian? Bukankah dia tertidur lelap tadi? Hujan berpikir keras. Hujan lupa kalau Sunyi memiliki pendengaran dan penglihatan lebih tajam. Mata batinnya sudah melihat gerak-gerik yang sangat halus sejak masih bercinta dengan Hujan. Sunyi sudah menghitung dengan pasti. Sunyi sengaja membiarkan mereka mengepung rumah pengasingan agar lebih mudah menghadapi mereka. Sunyi yakin dengan kekuatan bambu kuning yang ditanam Zimat. Mereka tidak akan bisa menembus bambu kuning. Ternyata benar, tidak ada yang bisa melewati gerbang meski gerbang hanya berpintu bambu.
Saat Hujan masuk ke kamar mandi, Sunyi langsung menotok bagian sekitar dadanya yang terluka hingga mati rasa. Kemudian dia berlari ke arah kamar mandi di luar kamar dan mandi cepat. Dia telah selesai berganti pakaian sebelum Hujan keluar dari kamar mandi lalu kembali ke tempat tidur berpura-pura masih tidur. Bagaimana cambuk itu bisa ada di tangannya? Setauku cambuk itu ada di dalam gudang penyimpanan senjata, sedang gudang senjata masih disegel. Lalu bagaimana nih Mas Sunyi bisa mengambilnya? Karena aku putri kesayangannya. Sunyi berbisik di telinga Bima. Bima jumbul saking kagetnya. Jangan simpan sepatah kata pun di dalam hatimu, Kang Bima. Aku bisa mendengarnya. Perkataan Sunyi membuat Bima tersipu. Wajahnya memerah menunduk canggung. Cambuk ini sudah ada di tanganku, artinya pendengaranku akan lebih tajam dari Dewi Larasati. Maafkan saya nih Mas. Bapak telah menulis mantra di telapak tanganku, Kang Bima. Mantra itu wujud saat Dewi Larasati dikeluarkan dari tubuhku oleh Kang Mas Sawedang. Sunyi menjelaskan sambil membuka telapak tangan kanannya. Ada tulisan Arapegon di sana. Bima tersenyum canggung. Ada sedikit rasa malu dan lega dari senyumnya. Ternyata Gusti Pangeran Simat sudah meramalkan hal ini akan terjadi. Beliau berjaga-jaga jika satu saat Dewi Larasati keluar dari tubuh Mas Sunyi. Benar Kang Bima. Sekarang aku mohon Kang Bima dan Kang Mas Hujan bersiap. Kang Bima mesti membawa Kang Mas Hujan keluar dari sini. Aku janji tidak akan membunuh mereka. Aku hanya akan meminta naga bumi untuk melumpuhkan mereka. Karena aku tahu siapa mereka. Hujan tampak terkejut. Dia tidak menyangka Sunyi telah mengetahui siapa yang mengepung rumah pengasingan. Aku tahu segalanya Kang Mas Hujan. Maka bersiaplah. Tapi Dek, Kang Mas Hujan, aku tidak punya banyak waktu. Aku tidak akan bisa bertahan lebih lama. Kang Bima, aku mohon jika aku terkapar, minta Kang Mas Sawedang untuk memasukkanku ke dalam peti. Sudah saatnya aku belajar. Jika memang takdirku untuk terus berada dalam sana, aku ikhlas. Tapi nih Mas, mohon jangan membantah. Aku percaya Kang Bima akan menjaga Aslan dengan baik. Gini Mas Ndikodawo. Bima menyerah. Dia tahu dalam situasi seperti ini Sunyi tidak bisa dibantah. Kaki Hujan langsung lemas. Dia jatuh berlutut. 3 hari lalu saat dia datang, Hujan sudah memastikan siapa yang menculik Sunyi. Semua menjadi dilema baginya. Kuatkan hatimu Kang Mas. Sunyi berjalan keluar. Berhenti. Aku yang akan menghadapi mereka. Kang Bima, bawa Sunyi keluar dari sini. Tidak, aku tidak ingin terus jadi buronan. Apa Kang Mas pikir semua akan berhenti sampai di sini? Aku tahu Dek. Namun kau juga tidak harus mengorbankan diri. Aku tidak sedang mengorbankan diri, tetapi sedang membantu diri sendiri. Sesuatu yang tidak dapat Kang Mas lakukan. Sunyi meluapkan emosinya. Hujan tidak menjawab. Tiba-tiba ia menyentuh beberapa bagian tubuh Sunyi. Sunyi langsung terkulai. Hujan dengan sigap menangkap tubuh Sunyi lalu menggendongnya, kemudian membaringkan Sunyi di tempat tidur. Kang Bima, berjanjilah padaku apapun yang terjadi, kau tidak akan membiarkan Sunyi dan Gusti Pangeran menjalankan rencananya. Sebelum Bima sempat menjawab permintaan Hujan, sebuah peti mati jatuh berdebam di antara mereka. Serempak mereka mundur beberapa langkah. Sawedang tersenyum berdiri di samping peti mati dengan tatapan beku. Kilatan kemarahan tampak jelas dari sorot mata Sawedang. Detik selanjutnya tubuhnya segera melakukan gerakan khas. Peti mati terbuka tiba-tiba. Sawedang mengibaskan jubahnya. Tutup peti mati terlempar keluar, lepas dari induknya lalu mendarat di lantai, menimbulkan kengerian. Lagi-lagi Hujan dan Bima mundur beberapa langkah bersamaan. Dengan debam tutup peti mati muncul banyak pemuda tampan berpakaian serba putih. Dengan cekatan mereka langsung mengangkat tubuh Sunyi lalu memasukkannya ke dalam peti mati. Sawedang menyentuh beberapa bagian tubuh Sunyi, membuka totokan yang dibuat oleh Hujan. Hujan membeku. Tiba-tiba tubuhnya tidak bisa digerakkan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tetapi tetap saja seolah tubuhnya terpaku dengan lantai tempatnya berpijak. Mas Sunyi, bermeditasilah sampai sembuh.
Jika Nimas ikhlas, Nimas akan keluar dari peti mati ini sebelum 41 hari. Sunyi merapikan pakaiannya lalu meletakkan kedua tangannya di depan dada seolah-olah sedang memulai meditasi. Lalu menutup matanya, bibirnya berucap lirih. Ayo podo eling tineling. Mergo uripku yo rasing saka ala tinala. Wong salah rumangsa pangeran siji, ati siji, sukma siji. Urip yo mung kaping siji. Sabar digarne, karep diantepne. Jutek disirepne karo lingsire pikir kang mateng uga weteng kang anteng. Jagatmu tersesar urip diantengne iku sejatine keikhlasan. Bersamaan dengan selesainya mantra yang diucapkan Sunyi, peti mati diangkat oleh para pemuda yang tadi mengangkat tubuhnya, lalu membawanya keluar ke rumah. Hujan masih terpaku di tempatnya berdiri, sementara Bima membungkuk santun dengan tatapan yang susah diartikan. Saudang berjalan di belakang mereka sambil membondo tangan, telapak tangan kanannya mencengkeram cambuk naga bumi. Di halaman mereka berhenti karena memang sudah dikepung, hanya saja para pengepung tidak bisa masuk ke pekarangan karena bambu kuning yang memagari pekarangan. Saudang melesat ke depan membawa peti mati lalu duduk bersila di sebelah kanan gawangan. Ia mencium cambuk naga bumi, bibirnya komat kamit membaca mantra. Setelah mantra selesai dirapal, lalu... Kang Mas Naga Bumi, saya mohon Anda singkirkan orang-orang ini. Tempatkan mereka di jurang. Tidak ada yang bisa keluar dari sana kecuali memiliki keikhlasan. Tubuh halus Sawadang terlihat berdiri, sedangkan tubuh kasarnya tetap bersila. Tubuh halusnya melecut cambuk naga bumi. Cambuk itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Bergerak perlahan merangsek orang-orang yang mengepung rumah pengasingan demi menyaksikan seekor ular besar tiba-tiba muncul. Orang-orang itu lari tunggang langgang berusaha menyelamatkan diri. Ada sebagian yang berusaha melawan, tidak urung tubuh mereka terhempas oleh sabetan ekor naga bumi. Tubuh halus Sawadang kembali ke tubuh kasarnya lalu berdiri kembali, melanjutkan langkahnya meninggalkan rumah pengasingan diikuti para pengawalnya yang membawa peti mati. Mereka bergerak perlahan keluar dari rumah pengasingan berbelok ke kanan. Di atas ngarai di salah satu sisi tempat Sunyi sering duduk, Sawadang mengibaskan tangan. Kabut hitam pekat yang menutupi jurang perlahan menghilang seperti ditiup angin. Perlahan tapi pasti, sekarang terlihat ada jelas jalan setapak yang berbentuk seperti anak tangga zigzag. Jalan setapak itu dipagari dengan bambu yang dilapisi batu kapur. Perlahan mereka turun menyusuri jalan setapak, Sawadang pun turun menemani mereka. Bima terpaku di atas menyaksikan peti mati milik Sunyi terus bergerak ke bawah. Semakin jauh hingga akhirnya hilang ditelan pekatnya kabut hitam. Hati Hujan hancur, merasa tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa saat Sunyi dibawa pergi. Tanpa dia sadari, matanya mulai menghitam, perlahan tapi pasti warna putihnya menghilang hingga tidak ada warna putih sama sekali. Wajahnya menjadi mengerikan, wajah tampaknya menjadi beku tanpa cahaya. Bagai mayat, kakinya tanpa sadar bergerak ke arah tebing tempat Sunyi dibawa pergi. Dia terus melangkah hingga kakinya berjalan di udara. Pada saat itulah tubuhnya melayang jatuh ke dalam jurang. Bima tersentak berusaha meraih tubuh Hujan, tapi sia-sia. Tubuh Hujan sudah meluncur deras lalu hilang ditelan kedalaman jurang. Bima tampak linglung, dia jatuh terduduk di tepi jurang, tatapannya kosong. Hati Sunyi hancur ketika mengetahui bahwa kekasihnya sudah menikah. Bahkan memiliki seorang putri dan seorang putra. Dalam kegilaan dia menunggang kuda melewati kedalaman hutan. Air matanya terus mengalir menganak sungai, kemarahan dan kebencian menguasai. Bercampur kebingungan sekaligus hampa. Bodohnya aku memikirkan pria mapan sepertinya belum beristri. Seharusnya aku menggunakan otakku. Mimpiku terlalu jauh hingga tidak melihat kenyataan. Sunyi mengutuk dirinya sendiri. Jalannya terus menanjak tidak menjadi penghalang bagi kudanya, kuda yang terlatih dengan medan berat. Bukan halangan baginya berlari di ketinggian belantara. Lagi pula ini bukan pertama kalinya melewati belantara. Kuda putih itu berhenti di bagian terdalam belantara raung. Hutannya berbatasan dengan jurang.
Jurang yang memisahkan kaki Raung dengan lembah biru. Perlahan dia turun lalu berjalan lemas ke tepi jurang, kemudian duduk di sana. Kakinya mangklung ke jurang, air matanya telah mereda, tetapi tatapannya kosong. Tanpa sepengetahuannya, seseorang telah berdiri di sana mengawasi sejak dia turun dari kuda. Tertegun matanya tidak pernah lepas darinya. Dia duduk di sana sepanjang hari, berusaha meredakan galau di hatinya. Saat senja menjelang, dia mengangkat kaki lalu memeluk lutut. Bahunya bergetar, tangisnya pecah lagi. Seseorang yang sedari tadi berdiri mengawasinya memperhatikannya sejak dia turun dari kuda. Perlahan beringsut mundur. "Dek Sunyi." Panggilannya menggantung. Terkejut, Sunyi mengangkat kepala. Dia menatap kekasihnya tidak percaya. Detik berikutnya dia bangkit menghambur ke dalam pelukan Hujan. Air mata semakin deras membasahi dada Hujan. Hujan memeluk erat tubuh Sunyi sambil terus menghiburnya. Ketika tangis Sunyi mereda, dia mendongak menatap Hujan penuh cinta. Bibirnya berkata, "Waimi Kang Mas." Hujan tidak menjawab, tetapi membenamkan Sunyi ke dalam pelukan. Sambil terus menciumi kepala Sunyi dengan penuh cinta, bibirnya terus berkata mengulang kalimat yang sama, "Maafkan aku, Dek." Tiba-tiba Sunyi mengudar pelukan. Dia mulai memukuli dada Hujan. Mulutnya histeris berteriak, "Aku membencimu." Hujan membiarkan Sunyi melampiaskan amarah hingga Sunyi kelelahan. Tubuhnya merosot ke bawah seolah kakinya tidak bertulang. Refleks Hujan menyangga tubuh Sunyi. Dia mengangkat tubuh wanita yang sangat dicintainya. Sunyi melingkarkan tangan di leher Hujan. Bibirnya begitu dekat dengan bibir Hujan, keduanya saling menatap untuk sesaat. Udara panas dari nafas Hujan menyapu wajah Sunyi. Wajah Sunyi tampak memerah. Tanpa pikir panjang, Hujan mendaratkan bibirnya, melumat lembut bibir Sunyi. Sunyi yang terkejut tertegun sejenak, tetapi kemudian dia memejamkan mata mulai membalas ciuman Hujan. Perlahan Hujan menurunkan tubuh Sunyi di rerumputan sambil terus mencumbuinya tanpa sepengetahuan mereka. Sepasang mata indah sedang memperhatikan mereka berdua. Dia mengepalkan tinju sambil menyeka air matanya. "Aku bersumpah apapun yang terjadi akan menyingkirkanmu." Maka begitulah awal malapetaka itu bermula. Berawal dari Sukma Sunyi diculik dan disiksa, lalu dia mulai diburu untuk dihabisi. Kita kembali pada Bima yang terpaku dengan tatapan kosong di atas jurang karena telah menyaksikan Sunyi dibawa turun ke jurang oleh Sawedang dan orang-orang berpakaian serba putih, lalu disusul dengan Hujan yang berjalan turun ke jurang. Bima masih terpaku di sana ketika tiba-tiba, "Kembalilah Kang Bima, Aslan membutuhkanmu." Sebuah suara menyadarkan Bima. Bima langsung berbalik. Sawedang sudah berdiri tidak jauh darinya. Mata Bima menatap bingung pada laki-laki beku yang sedang menatapnya datar. "Kang Bima tidak perlu mengkhawatirkan Nimas Sunyi. Apa Kang Bima lupa bahwa Nimas Sunyi adalah keturunan keluarga Surodiko?" Bima tidak menjawab, tapi matanya menatap putus asa ke arah jurang, ingin sekali menjelaskan bahwa Hujan telah terjun ke jurang. "Apalagi yang Bima khawatirkan? Apa Kang Bima mengkhawatirkan Tuan Hujan?" Bima langsung mengangguk, bibirnya masih mengatup rapat, tatapannya terenyuh. Namun Sawedang malah tertawa terbahak-bahak. Bima menatap Sawedang ngeri. "Bagaimana bisa Gusti Pangeran menertawakan orang yang terjun ke dalam jurang? Apa Kang Bima pernah menyaksikan seseorang meninggal di dalam jurang ini selain karena kekacauannya dibuat lacip?" Bima masih menatap ngeri pada Sawedang. Matanya berputar-putar dengan tatapan tidak mengerti. "Apa Kang Bima pikir orang sekelas Tuan Hujan begitu mudah tewas hanya karena terjun ke dalam jurang?" Bima semakin tidak paham dengan pertanyaan Sawedang. Mulutnya masih saja bungkam menatap Sawedang dengan tatapan ngeri. "Pulanglah, Aslan butuh perlindunganmu." Tanpa menunggu jawaban Bima, Sawedang berlalu. Ragu-ragu Bima meninggalkan tempat itu. Kakinya gontai mulai menuruni bukit membelah belantara menuju selatan. Seekor kuda putih lambat-lambat mengikutinya.
Di belakang kuda itu tampak juga samar-samar seekor kuda hitam berlari kencang. Di atas punggung kuda hitam itu mangkluk tubuh seseorang. Darah tampak menetes meninggalkan jejak bercak di setiap jalan yang dilewatinya. Entah apa yang ada di kepala Bima, dia sama sekali tidak menyadari bahwa dua ekor kuda itu terus mengekor mengikuti langkahnya. Kedua kuda itu juga seolah tidak ingin mengusiknya, hanya terus mengekor di belakang Bima. Dari tempat yang tidak terlihat, seekor macan putih terus mengikuti mereka, seolah ingin memastikan mereka semua sampai rumah dengan selamat. Baik kuda-kuda itu maupun macan putih tampak gesit mengimbangi langkah Bima yang setengah berlari. Karena jalanan memang menurun, jadi langkah Bima terlihat lebih ringan. Kakinya berlari kecil, sesekali melompati bebatuan. Meski tampaknya ringan, namun bola matanya tetap masih menyimpan duka. Sugeng Rawuh Romo, Sugeng Rawuh Kang Bima. Romo? Iya, Romo, kenapa Kang Bima? Aslan bingung sambil menghambur ke arah kuda hitam. Seseorang mangklung di atas kuda itu. Mata Bima membulat sempurna dengan sorot tidak percaya. Ia terpaku beberapa saat. Bagaimana aku tidak menyadari bahwa Kakang Sembrani dan Kakang Mangkremeng ada bersamaku sambil membawa Gusti Pangeran. Ayo Kang Bima, cepat tolong Romo. Aslan panik. Geragapan Bima memberi isyarat pada para pengawal yang bersama Aslan untuk menolong Hujan. Mana Kanjeng Ibu Kang Bima? Kenapa Kanjeng Ibu tidak datang bersama Kang Bima dan Kanjeng Romo? Aslan penuh selidik, bola matanya mulai ngerembeng. Bima tampak bingung, tidak tahu mesti menjawab apa, apalagi saat menyadari mata Aslan ngerembeng. Jawab Kang Bima, tolong jawab. Katakan yang sebenarnya, apa terjadi sesuatu dengan Kanjeng Ibu? Bima hanya bungkam. Aslan makin panik. Dia memberondong Bima dengan beberapa pertanyaan sekaligus. Tenanglah Jabagus, ibumu tidak apa-apa. Entah sejak kapan Sawedang berdiri di antara Bima dan Aslan. Ibumu hanya perlu bersemedi beberapa waktu untuk memulihkan kesehatannya. Apa Kanjeng Ibu berada di dalam rumah pengasingan? Benar, ibumu bersemedi di dalam rumah pengasingan. Mari kita tolong Romomu. Tuan Hujan harus segera ditolong. Sawedang melangkah meninggalkan Bima dan Aslan. Seorang pengawal membuka sebuah pintu besi yang berada di antara reruntuhan rumah sunyi. Ringan kaki Sawedang melangkah turun diikuti Aslan dan Bima. Pengawal juga ikut masuk. Begitu semua masuk ke reruntuhan rumah itu lenggang bagi kuburan. 2 minggu kemudian, Hujan menyentak tali kekang kuda putih milik Sunyi keluar dari gerbang samping kediaman Sunyi. Dia membawa Aslan bersamanya. Beberapa blok kemudian memasuki area tempat tinggal yang lebih besar dari tempat tinggal Sunyi. Hujan tidak masuk melalui gerbang utama, melainkan masuk melalui gerbang belakang, lurus menuju ke area berkuda. Melewati area menuju hutan seberang area berkuda, Aslan tampak senang karena bebas keluar gerbang rumah, apalagi bebas menunggang kuda. Seperti kuda hitam yang waktu ditunggangi Hujan saat hendak membebaskan Sukma Sunyi yang diculik. Kuda putih juga tidak mau memasuki hutan. Bedanya adalah kuda putih lebih halus. Kuda putih berhenti perlahan kemudian berbalik membelakangi hutan. Hujan menyadari apa yang ada di depannya. Dia turun dari kuda mengambil sesuatu dari balik bajunya. Sebuah selendang berwarna putih. Dia menggunakan selendang itu untuk menutup mata kuda putih itu, lalu memeluk kudanya dengan penuh kasih sayang sambil berbisik. Kang Putih, tenanglah. Kita akan bersenang-senang sedikit bersama Aslan. Bagus, kita berburu sambil bermain. Wajah tirus Hujan tampak sumringah. Dia memang masih dalam masa pemulihan. Hujan sangat beruntung karena meski terjatuh dari atas jurang, tubuhnya nyangkut beberapa kali di beberapa pohon sebelum benar-benar mendarat di dasar jurang. Ada beberapa bagian tubuhnya yang cedera, namun Sawedang berhasil mengobatinya. Nggih Kanjeng Romo. Hujan menggiring kuda putih ke dalam hutan. Dia memberikan beberapa kerikil pada Aslan. Saat aku memberimu isyarat, maka lemparkan. Kita akan membuat kembang api. Aslan menerima kerikil itu senang. Sore itu Hujan menghabiskan waktu bersama Aslan.
Kerikil yang diberikan hujan menimbulkan ledakan yang menimbulkan kembang api setiap kali dilempar ke udara. Anak laki-laki itu terlihat bahagia, begitu pula dengan hujan, sementara dari tempat yang tidak terlihat, sepasang mata menyaksikan keduanya dengan tatapan penuh amarah dan kebencian. Aku tidak tahu ibumu bersembunyi di mana, tapi tidak mengapa jika kau menjadi penggantinya. Geram hatinya masih dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Hujan dan Aslan terus berkeliling hutan. Ada sesuatu yang tidak diketahui Hujan yang berhasil disembunyikan oleh Aslan dengan sangat sempurna. Bola mata Aslan memang berbinar penuh kekaguman, tetapi sesungguhnya menyembunyikan kengerian yang mencekam nyalinya. Aku tidak perlu menyembunyikannya hingga siapapun tidak akan mampu mengetahui apa yang kurasakan, termasuk Kanjeng Romo. Sekilas ada siluet ngeri di bola matanya. Ia beruntung karena dia duduk di depan, jadi Hujan tidak bisa membaca ekspresinya. Penutup dari kuda putih itu juga tampak sudah dibuka. Aku hanya perlu pura-pura tidak tahu hingga aku keluar dari hutan ini. Matanya melirik ke satu arah. Aslan tahu seseorang sedang mengikuti mereka dari tempat yang tidak terlihat. Auranya begitu gelap. Aku juga merasakan dia sedang mencari waktu yang tepat untuk mencelakaiku. Namun kenapa Romo terus bersikap seolah-olah tidak tahu? Apa kau sudah lelah bermain Bagus? Hujan membuyarkan lamunan Aslan. Geragapan dia mengangguk canggung. Kalau begitu mari kita pulang. Tanpa menunggu jawaban Hujan, Hujan langsung menghentak tali kekang kudanya. Mungkinkah Hujan mengetahui bahwa seseorang sedang mengincar Aslan? Begitu turun dari kuda, Aslan langsung menghambur memeluk Bima yang telah menunggunya di atas reruntuhan rumah. Wajah Aslan langsung pias. Dia sudah tidak dapat menyembunyikan rasa takutnya. Tubuhnya langsung menggigil, keringat dingin bercucuran sementara bola matanya melirik Hujan dengan tatapan ngeri. Bima yang merasakan ketakutan, Aslan menatap Hujan penuh tanya. Hujan mengangkat bahu dengan tatapan bingung. Hatinya terenyuh saat menyaksikan Aslan menggigil dalam pelukan Bima. Bima pun buru-buru membawa Aslan masuk ke dalam basement dan langsung membawa Aslan ke kamarnya. Lalu meminta bibi emban yang biasa merawatnya membantu Aslan membersihkan diri dan berganti pakaian. Saat Aslan sudah rapi, Bima sudah di sana sambil membawa nampan berisi makanan. Kau pasti lapar, makanlah. Aslan hanya mengangguk lalu segera duduk di depan meja tempat Bima menaruh nampan berisi makanan yang tadi dibawanya. Bima menunggu Aslan makan hingga ia selesai makan. Keduanya hanya bungkam tanpa ada yang berusaha membuka percakapan hingga Aslan selesai makan. Setelah itu Aslan mencuci tangan lalu dia langsung menuju pembaringan. Bima mengekor di belakangnya dan membantunya naik ke atas ranjang. Apakah kau tidak ingin mengatakan sesuatu tentang perjalananmu tadi? Aslan hanya menatap Bima lalu menggeleng pelan. Kamu yakin? Iya Paman, Aslan yakin. Baiklah kalau begitu, satu hal yang kamu harus tahu. Romomu sangat menyayangimu. Aku tahu Paman. Aslan lalu memiringkan tubuhnya. Bima masih menungguinya hingga Aslan terlelap. Begitu Aslan terlelap, ia meninggalkan kamar Aslan lalu menemui Hujan di ruang baca. Kang Bima, kita harus membangun kembali rumah ini. Ucapan Hujan memecah kesunyian. Bima hanya mengangkat alis, bibirnya tidak berkata sepatah kata pun. Meskipun kita tidak tahu kapan Sunyi akan kembali, tapi aku ingin rumahnya kembali normal saat dia kembali. Gusti, ini kali kedua rumah ini dirobohkan. Jika dibangun kembali, ini akan membuat Nimas Sunyi terluka lagi. Wajahnya membeku. Dalam hatinya dia sangat terluka, tapi dia tidak mungkin menunjukkannya pada Hujan. Di rumah ini Bima menjadi tempat berlindung bagi semua orang, termasuk Hujan. Dia adalah pengganti orang tua Sunyi. Meski kedua orang tua Sunyi masih ada, Bima yang mengurus semuanya, termasuk sebagai tempat mengadu dan meminta pendapat dalam mengambil langkah penting dalam hidup dan perusahaan. Jika Bima terlihat sedih, Hujan dan Aslan akan kehilangan dukungan. Padahal sebenarnya Bima sangat terluka. Hatinya hancur. Rumah dibakar, Aslan harus tinggal di ruang bawah tanah demi keselamatan semua orang.
Sunyi terbaring di dalam peti mati, entah dia akan keluar atau tidak, karena peti mati milik Sawedang merupakan peti mati yang memiliki pagar gaib yang hanya bisa ditembus dengan keikhlasan. Jika Sunyi tidak bisa mencapai keikhlasan sejati, maka dia akan menjadi penghuni abadi peti mati milik Sawedang. Jika Sunyi tidak dimasukkan ke dalam peti mati, orang yang menginginkan nyawanya pasti akan terus memburunya. Apalagi seseorang tersebut tidak jelas tanggung-tanggung, dia mengirim pembunuh bayaran yang bisa membunuh Sunyi kapan saja. Karena itulah Bima juga tidak berbuat apa-apa ketika Sawedang memutuskan untuk memasukkan Sunyi ke dalam peti mati, lalu membawanya ke dalam jurang. Sawedang mengangkatnya alih-alih menendang peti mati milik Sunyi untuk masuk ke dalam jurang. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan Gusti Pangeran Sawedang terhadap Nimas Sunyi? Bima bingung, semua menjadi simalakama. Banyak sekali yang berkecamuk di kepala Bima, sampai lupa bahwa Hujan ada di hadapannya menonton dan menunggu jawaban Bima. Kang Bima, apa kau baik-baik saja? Nggih Gusti, saya baik-baik saja. Kang Bima, menurutku itu yang terbaik. Aku juga tidak mau Aslan terus tinggal di ruang bawah tanah. Itu tidak baik untuk perkembangannya. Hamba sangat mengerti Gusti, tapi untuk sementara biarlah seperti ini. Kecuali Gusti mampu membangun pertahanan yang tidak bisa ditembus seperti hutan di belakang istana milik Gusti. Hujan menatap Bima dengan tatapan yang susah diartikan sebelum akhirnya bibirnya berucap lirih. Pertahanan yang tidak bisa ditembus. Aku setuju, namun hutan yang sama dengan yang ada di belakang istana aku kurang setuju. Apa karena hutan itu terlalu hitam Gusti? Apa yang kau katakan itu benar Kang Bima. Hutan itu terlalu hitam. Aku melihat Aslan mengagumi hutan itu. Hatiku benar-benar tersanjung, tapi ketika aku melihat rasa sakit dan ketakutan saat Aslan memelukmu, hatiku hancur Kang Bima. Bagaimana jika kita memegari rumah dengan bambu kuning seperti rumah pengasingan? Bambu kuning? Ya, bambu kuning. Karena kita hidup di keramaian, supaya tidak menarik perhatian, kita pasang pagar beton di luar. Gusti, tapi prosesnya agak berat. Apa Gusti akan bisa melakukan proses itu? Apapun itu demi Sunyi dan Aslan, aku akan melakukannya Kang Bima. Bagaimana dengan selama Gusti menjalani tirakat? Apakah tidak akan ada yang curiga? Jika seseorang yang mengincar Nimas Sunyi tahu bahwa Gusti Pangeran berusaha melindungi Aslan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Bukankah orang itu sudah tidak akan bisa menyakiti Sunyi lagi Kang Bima? Bawa Aslan ke rumah pengasingan sementara aku menyelesaikan pekerjaanku. Jika perlu, aku sendiri akan memohon pada Gusti Pangeran Sawedang untuk menempatkan Aslan di bawah perlindungannya. Bima terdiam, banyak hal yang terlintas di benaknya setelah para pembunuh bayaran berhasil mencapai rumah pengasingan. Bima tidak lagi yakin bahwa membawa Aslan ke rumah pengasingan adalah solusi terbaik. Kadang-kadang hamba sangat ingin memberi sedikit pelajaran pada orang-orang yang terus memburu Nimas Sunyi. Tetapi sayangnya rasa hormat dan keengganan pada Gusti Pangeran menghentikan langkah hamba. Apakah Kang Bima punya pertimbangan lain? Entahlah Gusti. Setelah para pembunuh bayaran berhasil menembus hutan belantara dan sampai di rumah pengasingan, hamba tidak lagi merasa yakin menempatkan Aslan di rumah pengasingan adalah solusi terbaik. Tentu saja hamba tidak perlu menjelaskan kepada Gusti Pangeran mengapa demikian. Jika Gusti Pangeran setuju, hamba akan membawa Aslan ke rumah tengah. Rumah tengah? Apa tidak berlebihan Kang Bima? Apa yang akan Kang Bima katakan pada Gusti Pangeran Zimat sehingga Kang Bima harus meninggalkan Aslan di sana? Bima tidak menjawab, malah terkekeh. Hujan mengerenyit tidak mengerti. Lama Bima terdiam. Ketika menyadari bahwa Hujan tidak mengerti kenapa dia tertawa, sepertinya Bima sedang berusaha mencari kata yang tepat. Rumah tengah adalah rumah keluarga besar Nimas Sunyi. Semua keluarga berkumpul di sana termasuk Ndoro Ayu Raisa dan keluarga. Wajar jika hamba membawa Aslan ke sana dengan alasan rindu atau agar Aslan lebih dekat dengan keluarga besarnya.
Hamba hanya perlu mengatakan bahwa Nimas Sunyi tidak ada di tempat untuk urusan pekerjaan. Meskipun hamba yakin Rumah Tengah pasti sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Nimas Sunyi. Oke Kang Bima, urusan Aslan aku serahkan padamu. Sekarang ceritakan padaku bagaimana ritual tirakat memasang bambu kuning. Puasa putih 7 hari, membaca ayat-ayat suci masing-masing 41 kali, agar rumah tidak terlihat seram dan menakutkan tetapi tetap gagah. Akhiri dengan bacaan 14 kali. Apapun resikonya, aku akan melakukannya demi Sunyi dan Aslan. Hujan meletakkan kedua tangan di bibir lalu mengangkat tangannya. 3 kali gerakannya persis seperti orang yang sedang melakukan ciuman jauh. Bima menatap Hujan kagum. Banyak yang berubah dari Hujan setelah mengenal Sunyi. Bahkan mungkin Hujan sendiri tidak menyadarinya. Hujan yang tadinya garang dan menyeramkan berubah menjadi pria yang lembut dan kalem. Dulu tirakat dan puasa adalah hal yang paling dihindari Hujan. Namun kini dia lebih memilih tirakat dan puasa daripada minum-minum. Dulu dia juga tidak suka pergi ke makam leluhur, tapi sekarang dia suka duduk berlama-lama di sana sambil membaca ayat suci. Padahal Sunyi hanya mengucapkan 1 kalimat. Kang Mas Hujan, jika urusanmu dengan yang di atas beres, maka urusan duniamu juga akan beres. Kang Mas, semua yang telah kembali hanya mengharapkan doa dari mereka yang masih hidup. Kalau Kang Mas sebagai anak, sebagai cucu dan penerus leluhur enggan untuk mengunjungi dan mengirim doa, lalu siapa yang akan melakukannya? Begitulah kekuatan cinta. Raja Kegelapan dapat menemukan cahaya karena hatinya memiliki cinta. Malam ini mereka makan malam bersama atas permintaan Hujan. Itu adalah makan malam pertama setelah mereka pulang dari rumah pengasingan. Hujan sengaja mengajak Aslan dan Bima makan malam bersama. Pertama, ia sangat merindukan Sunyi, jadi dia ingin berlama-lama dengan Aslan. Anak laki-laki itu mirip dengan ibunya, terutama matanya. Hujan merasa sunyi bersamanya saat dia bersama Aslan. Kedua, Hujan ingin meminta maaf atas apa yang terjadi pada mereka saat berkuda di hutan di belakang istana. Yang ketiga, tentu saja membicarakan niat Bima membawa Aslan ke Rumah Tengah. Meja makan tambah hangat, mereka bercengkrama layaknya keluarga. Sayangnya Sunyi tidak ada di sana. Hati mereka masing-masing merasakan hampa, tapi tidak satu pun dari mereka menyinggung Sunyi. Mungkin mereka tidak ingin merusak suasana. Saat makan malam selesai, mereka minum teh atau menikmati puding. Biasanya Sunyi akan membuatkan puding sendiri dan terkadang dia sendiri yang akan memasak untuk mereka. Malam itu, Hujan membawa Aslan ke ruang baca ditemani Bima sambil minum teh, sedangkan Aslan lebih memilih puding daripada teh. Ini adalah kebiasaan keluarga. Orang biasanya menggunakan puding sebagai makanan penutup di meja makan. Tapi Sunyi selalu membawa Hujan dan Aslan ke ruang baca saat mereka menikmati makanan penutup. Cabagus, aku harus bicara tentang sesuatu. Romo, tentu saja. Romo minta maaf, Cabagus. Minta maaf? Ya. Aku tidak bermaksud menyakitimu, tapi aku yakin aku akan melakukannya di hutan kemarin. Hujan mengusap wajahnya dengan kasar. Jelas dia marah dan merasa bersalah. Aslan tidak menjawab, tapi bocah itu tiba-tiba menghambur memeluknya. Hujan sangat terkejut, tidak menyangka akan dipeluk seperti itu. Aku mencintaimu, Romo. Jadi jangan sedih lagi. Jika Romo merindukan Kanjeng Ibu, Romo harus tetap bersamaku. Percayalah, Kanjeng Ibu akan segera kembali. Kata-kata polos Aslan membuat perasaan Hujan campur aduk, sedih, terharu sekaligus merasa bersalah. Bima yang terus memperhatikan tersenyum lega melihat mereka berdua begitu dekat. Sekarang Hujan meletakkan Aslan di pangkuannya. Anak kecil itu tampak bahagia. Dia terus mengoceh tentang Sunyi. Hujan pun tampak senang mendengar cerita Aslan. Bima pun tidak kalah bahagia melihat keduanya begitu dekat. Namun Hujan dan Bima tidak tahu harus mulai dari mana untuk menyampaikan niat Bima mengirim Aslan ke Rumah Tengah. Hingga acara minum teh telah usai, baik Hujan maupun Bima tidak dapat menyampaikan rencana mereka pada Aslan. Akhirnya Hujan mengambil inisiatif, sesuatu yang membuat Aslan maupun Bima melongo. Aslan, apakah kamu keberatan jika Romo tidur di kamarmu malam ini? Pertanyaan Hujan membuat Aslan dan Bima tersentak tidak percaya.
Apa yang salah dengan pertanyaanku? Hujan pura-pura bego. Aslan masih bingung harus menjawab apa. Dia melirik Bima, sementara Bima hanya mengangkat bahu. Ya, kalau kamu keberatan Romo tidak memaksa. Tentu Arslan tidak keberatan, Romo. Apa kamu yakin? Tentu saja aku yakin, Romo. Kilatan kegembiraan tampak jelas di wajah Arslan. Hujan juga terlihat bahagia. Bima mengerenyit tanda tidak mengerti. Hujan meliriknya dengan nakal, membuat Bima semakin tidak mengerti. Mengabaikan Bima yang kebingungan, Hujan menggiring Arslan ke kamarnya. Arslan dengan senang hati menurut. Hujan membaca dongeng dan bercerita tentang seorang putri cantik menikah dengan seorang pangeran. Sayangnya sang pangeran sudah memiliki permaisuri sehingga sang putri cantik hanya dijadikan selir. Namun pangeran mencintai sang putri lebih dari cintanya pada permaisuri. Arslan sudah tertidur sebelum Hujan selesai membaca dongeng. Dia tampak bahagia sekaligus frustasi karena besok dia akan memulai tirakat, tetapi dia tidak tahu bagaimana menyampaikannya pada Arslan bahwa dia harus mengirimnya ke rumah tengah. Demi keselamatannya, dalam hatinya dia tidak ingin Arslan dibawa ke rumah tengah. Tiba-tiba sebuah ide gila muncul di otak Hujan. Bagaimana jika Arslan tidak dibawa ke rumah tengah? Lagi pula selama pembangunan rumah aku akan berada di sini. Lagi pula puasaku akan lebih mudah jika Arslan ada di sisiku. Apa? Membiarkan Arslan tinggal di sini? Jelas Bima tidak percaya dengan ide gila dari Hujan. Ia mengusap wajahnya kasar. Tampak jelas Bima frustasi. Kang Bima, aku akan terus di sini sampai pembangunan rumah ini selesai. Gusti, justru kehadiran Gusti Pangerannya akan mengundang bahaya. Pangapunten Gusti, panjenenganipun lebih tahu situasi apa yang akan kita hadapi. Jika Gusti memaksa, hamba akan memasang pagar gaib di kamar Arslan. Oke Kang Bima, kau boleh memasang pagar gaib di kamar Arslan selama Arslan bisa tinggal di sini. Satu lagi Gusti, hamba akan meminta Cemeti Naga Bumi berada di depan pintu kamarnya. Pangapunten Gusti, hamba tidak meragukan kemampuan Gusti. Namun yang kita hadapi adalah seseorang yang tidak pernah segan-segan menghabisi kita, sementara kita berpikir 1000 kali hanya untuk sekedar menyentuh kulitnya. Oke Kang Bima, Cemeti Naga Bumi boleh kau taruh di depan pintu kamar Arslan. Entah kenapa meski Hujan sudah mengabulkan 2 syarat yang dimintanya, Bima tetap merasa Arslan tidak dalam keadaan aman. Bima merasakan kegelisahan yang berlebihan. Itu dikarenakan seorang telik sandi telah memberikan kabar bahwa seorang penyusup ada di antara para pelayan, dan itu dikirim khusus untuk membunuh Arslan. Ternyata seseorang yang menginginkan kematian Sunyi masih belum puas meski Sunyi telah dimasukkan ke dalam peti mati dan dibawa ke jurang. Dia sangat marah ketika mengetahui bahwa semua pembunuh bayaran yang dikirimnya ke utara telah menghilang bersama hilangnya Sunyi. Dia sesungguhnya tidak tahu bahwa para pembunuh bayaran telah terkurung di dalam jurang. Dia juga tidak tahu bahwa Sunyi telah dimasukkan ke dalam peti mati dan dibawa ke jurang. Yang dia tahu hanyalah bahwa Sunyi telah menghilang bersamaan dengan hilangnya semua pembunuh bayaran. Dia sudah berusaha melacak keberadaan para pembunuh bayaran tetapi tidak menemukan jejak mereka, seolah Sunyi dan pasukan bayaran sudah ditelan bumi. Hal ini membuat dia murka dan semakin membabi buta untuk melampiaskan amarahnya dan sedikit menyembuhkan hatinya yang hancur. Karena tidak bisa melihat mayat Sunyi, dia menyusupkan seseorang untuk membunuh Arslan. Rasa sakit di hatinya semakin menjadi saat mengetahui bahwa Hujan bersama Arslan. Hujan memang sempat sedikit lengah dengan membawa Arslan berkeliling hutan di belakang istana. Karena dengan begitu seseorang yang menginginkan nyawa Sunyi mengetahui keberadaan Arslan. Inilah yang tidak dihitung oleh Hujan. Beruntung Bima selalu mengetahui segala gerak-gerik mereka. Jika tidak, Arslan akan berada dalam bahaya dan tanpa penjagaannya ketat. Malam ini Hujan kembali ke kamar Arslan setelah berbincang dengan Bima. Hujan tersenyum kecut saat melihat Cemeti terbungkus kain merah tergantung di pintu kamar Arslan. Dan ada pagar gaib yang melingkupi kamar Arslan. Cepat sekali Kang Bima bergerak. Ada apa? Kenapa Kang Bima begitu mencemaskan Arslan? Bukankah aku ada di sampingnya? Berbagai pertanyaan menyelimuti Hujan. Dia tidak mengerti dengan kelakuan Bima yang menurut Hujan terlalu berlebihan.
Belum juga dia beringsut masuk kamar, sudut mata Hujan menangkap sesuatu. "Berhenti di sana!" Hujan memberi perintah pada seorang pelayan yang berjalan melewatinya. Pelayan itu gemetar mendengar perintah Hujan. Wajahnya langsung berubah pias. Dia meraih sesuatu dari balik baju, lalu memasukkan ke dalam mulut, kemudian menelannya. Pelayan itu ambruk, tubuhnya ngelimpruk di lantai sementara busa keluar dari mulutnya. Hujan terpaku tidak percaya. Kenapa mulutnya berbusa? Apa dia telah menelan racun karena aku memergokinya? Nah, dia menelan racun. Dia sudah bersiap jika sewaktu-waktu tertangkap basah. Dan racun ini adalah racun yang berasal dari istanaku. Jadi apakah ini sebabnya Bima membuat perlindungan berlapis terhadap Aslan? Hujan mengerti kenapa Bima begitu ngotot membawa Aslan ke rumah tengah. Beberapa pengawal datang setelah mendengar teriakan Hujan. Wajah mereka ketakutan setelah melihat pemandangan di depan mereka. Seorang pelayan tergeletak dengan buih di mulutnya. Matanya melotot menakutkan. Ada darah yang merembes dari mata, hidung, telinga, dan pori-pori. Benar-benar ajal yang menyiksa. Sebelum dia benar-benar mati, Hujan memencet bel di dekat pintu kamar Aslan untuk memanggil pengawal. Beberapa pengawal tampak berlari mendekat ke arah kamar Aslan. "Bawa jenazahnya ke ruang otopsi dan beritahu Bima aku menunggunya di ruang rahasia." "Nggih Gusti Sendika dawuh." Dua orang mengangkat mayat pelayan lalu membawanya ke ruang otopsi. Dua lainnya pergi ke arah yang berlawanan. Tentu saja mereka pergi ke kamar Bima. Hujan menunggu Bima di ruang rahasia dengan tidak sabar. Kenapa hal sebesar ini aku tidak tahu? Hujan merutuki dirinya sendiri. Frustasi mondar-mandir bagai setrikaan rusak. Sebenarnya belum terlalu lama bagi Hujan untuk menunggu, tapi entah kenapa ia merasa setiap detik berlalu begitu lambat. Dia menghela nafas lega ketika dia mendengar pintu rahasia terbuka. "Kenapa lama sekali sampai sini, Kang Bima?" "Gusti, hamba langsung datang ke sini begitu penjaga memberitahu saya." "Kang Bima, kenapa ada masalah sebesar ini aku tidak tahu?" "Gusti, hamba tidak ingin menambah beban pikiran panjenenganipun. Tapi ini menyangkut penyusup, Kang Bima, dan penyusup itu dari istanaku." "Justru itu Gusti, ini menjadi si malakama buat saya. Kalau tidak ada bukti, saya takut dianggap rekayasa atau fitnah." "Baiklah, aku sudah meminta pengawal untuk membawa pengawal itu ke ruang otopsi." "Ruang otopsi?" "Iya, kenapa Kang Bima terlihat bingung dan juga khawatir?" "Gusti, kita harus ke sana sekarang." Bima meninggalkan Hujan tanpa pamit. Hujan menatap punggung Bima tidak mengerti. Tapi tak urung Hujan membuntutinya. Buru-buru Bima masuk ke ruang otopsi. Dua pengawalnya terkapar tidak berjawab dengan luka yang mengerikan. Leher keduanya hampir putus. Darah menggenang di sekitar tubuh mereka yang telah menjadi mayat. Sudah kuduga hal ini akan terjadi. Sementara itu, jasad Abdi yang diceritakan Hujan dalam keadaan berbuih telah hilang. Bima mengusap wajahnya kasar, frustasi, sedangkan Hujan yang baru saja masuk ke ruang otopsi terheran-heran melihat pemandangan di hadapannya. Untuk sesaat Hujan juga tampak frustasi, tapi sebagai kepala keluarga Hujan dituntut untuk mengambil keputusan secepatnya. "Bebas tugaskan semua pelayan, beri mereka hari libur, minta mereka untuk tinggal di kamar masing-masing selama 3 hari ke depan." "Tapi Gusti..." "Ikuti perintahku, Kang Bima. Kau harus menjaga Aslan, aku tidak ingin kau meninggalkannya, bahkan kepada orang kepercayaanmu." "Nggih Gusti Sendika dawuh." "Beritahu semua pelayan juga berpuasa sampai masa libur mereka selesai. Ini demi keselamatan mereka." "Nggih Gusti Sendika dawuh." Bima tidak mau menyela karena Bima menyadari bahwa yang berdiri di hadapannya saat ini bukan lagi Hujan melainkan Raja Kegelapan. Auranya sangat gelap, energi gelap pekat benar-benar mengintimidasi. "Perintahkan semua penjaga dan tabib untuk berkumpul di Barak Selatan." "Barak Selatan? Aku tidak ingin ada yang berkeliaran di luar Barak Selatan. Semua pelayan harus berada di kamar mereka termasuk Bibi Emban yang biasa menjaga Aslan. Selain para pelayan, semua harus masuk ke Barak Selatan termasuk kepala rumah tangga." "Nggih Gusti Sendika dawuh." "Aku mohon tidurlah dengan Aslan malam ini. Aku sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini." Setelah mendengar kesanggupan Bima, Hujan bergegas menuju kamar Aslan.
Dia menulis surat pada Aslan dan meminta maaf karena tidak tidur dengannya. Dia mencium kening Aslan dengan lembut lalu membenahi selimutnya sebelum meninggalkan kamar Aslan. Hujan pun melilitkan sebuah gelang yang terbuat dari ranting-ranting kecil yang ujungnya berbunga yang dipilin rapi, melingkarkannya di tangan kanan Aslan dengan penuh kasih sayang, lalu berbisik di telinga Aslan. Cap bagus, Romo mencintaimu. Sesaat gelang itu tampak berpendar keemasan sementara Hujan berbisik di telinga Aslan. Hujan tersenyum saat melihat gelang itu bersinar. Alhamdulillah jika kamu menerimanya sayang. Meski gelang itu dari ranting bunga yang kuambil dari lembah kematian, tapi kubelitkan dengan keikhlasan dan cinta. Sebenarnya gelang itu milik ibumu, tapi aku belum sempat untuk memberikannya. Sekarang biarkan gelang itu melindungimu dan memberikan isyarat kepadaku saat dibutuhkan. Aku mencintaimu, Cap bagus. Jelas ada cinta yang mendalam sekaligus duka di setiap kata-kata Hujan. Ada rasa sakit yang coba dia tekan. Gelang itu dibuat saat Hujan tinggal di US. Hujan memang pernah tinggal 11 tahun di US jauh sebelum bertemu dengan Sunyi. Dia berkecimpung di dunia hitam hingga dijuluki Tuan dari Kegelapan. Hal ini yang kemudian mengantarkannya menjadi Raja Kegelapan. Hujan menatap Aslan lama sekali sebelum meninggalkan kamar Aslan. Terlihat jelas ia berniat meninggalkan Aslan. Cap bagus, maafkan aku karena belum bisa membahagiakanmu dan ibumu. Dia langsung berbalik meninggalkan kamar Aslan dengan luka di dada. Dia benar-benar ingin tidur dengannya malam ini. Karena ketika Aslan mengizinkannya tidur di kamarnya, Hujan benar-benar tidak menyangka. Bima sibuk mengantar para pelayan ke kamar masing-masing. Bima selalu berpesan untuk tidak keluar kamar apapun yang terjadi dan apapun yang mereka dengar. Setelah menutup pintu, Bima memasang pagar gaib, pagar yang memungkinkan orang dari dalam ruangan untuk keluar, tetapi orang di luar ruangan tidak dapat masuk kecuali mereka dapat merusak pagar gaib. Setelah semua pelayan termasuk Bibi Emban masuk ke dalam kamar, Bima melakukan sweeping. Apakah semua penjaga sudah memasuki barak selatan atau belum? Barak selatan sebenarnya adalah penjara bawah tanah, namun bentuknya tidak seperti penjara. Sebuah ruangan besar yang terletak di sisi selatan ruang bawah, terletak paling ujung. Ruangan ini hanya memiliki satu pintu dan pintu tersebut memiliki kombinasi untuk membuka dan menutupnya. Kombinasi ini hanya diketahui oleh Sunyi, Hujan, dan Bima. Bima berkeliling ke seluruh ruangan, semua tempat sepi dan tidak berpenghuni. Dia memeriksa semua tempat. Bima bergegas ke barak selatan. Ketika Bima sampai di depan pintu barak, Hujan sudah ada di sana. Hanya saja Hujan berpakaian seperti penjaga. Bima mengenalinya lalu mengangguk santun, namun Bima yakin orang-orang di sana tidak mengenalinya. Bima tidak menyangka Hujan akan menyamar seperti ini. Tatapan Bima ngeri saat melirik Hujan. Meski Hujan berpakaian seperti penjaga, tapi aura dari Raja Kegelapan menguar mengintimidasi. Aura kemarahannya begitu kuat hingga menciutkan nyali. Bima sekuat tenaga berusaha tenang, tapi tetap saja hatinya was-was. Dengan mata kepalanya sendiri, Bima sering menyaksikan kekejaman Hujan saat merasa harga dirinya terlukai. Penyusup itu memang telah membuat Hujan murka. Yang paling biasa adalah Hujan akan mengoleksi telinga dari musuh-musuhnya yang mencoba mengusiknya. Sebelum itu dia pasti akan menghancurkan semua bisnis orang tersebut jika perbuatan musuhnya bersangkutan dengan ilmu hitam atau berusaha menyerangnya dengan black magic. Hujan akan memberinya makan tanah kuburan. Tidak usah ditanya apa jadinya jika seseorang menelan tanah kuburan. Hujan juga tidak segan-segan memotong leher orang-orang yang memang dia anggap tidak layak diampuni, seperti yang dilakukannya pada orang yang telah menculik Sukma Sunyi. Bima dan Hujan saling pandang untuk sesaat. Tanpa dikomando, Bima memencet angka kombinasi untuk membuka gerbang. Bunyi pintu beton menggema. Hujan masuk terlebih dahulu diikuti Bima. Mata keduanya melotot tidak percaya. Ruangan barak sangat lenggang, tidak ada siapapun di dalam barak. Hujan tampak murka. Apa-apaan ini Kang Bima? Mohon ampun Gusti, bicara yang jelas. Hamba tidak tahu apa-apa Gusti. Tubuh Bima gelimpruk di lantai, menggigil dengan peluh membasahi tubuh.
Hujan langsung berlari keluar barak. Bima berusaha menguasai diri, lalu susah payah Bima bangkit mengikuti langkah Hujan. Rupanya Hujan menuju kamar Aslan. Dia semakin frustasi saat menyadari cemeti naga bumi tidak ada di sana. Kasar dia membuka pintu. Benar dugaannya, Aslan tidak ada di sana. Hujan menemukan sepucuk surat yang ditulis tangan. Surat itu berbunyi, Kang Mas Hujan, maafkan aku. Mungkin inilah hal terbaik buat kita. Aku sudah muak dengan segala kekacauan yang mesti kuhadapi. Aku juga tidak sanggup menyaksikan korban jatuh lebih banyak lagi. Seorang pelayan memang ditakdirkan untuk setia pada tuannya meski harus mengorbankan nyawa. Masih banyak penyusup yang lain yang berkeliaran di rumahku. Aku tidak mau melihat mulut mereka berbusa lalu tewas mengenaskan saat Kang Mas memergoki mereka. Selain itu, keselamatan Aslan juga dipertaruhkan. Aku memutuskan untuk mengakhiri semua ini dengan caraku. Terima kasih untuk hari-hari indah yang sudah kita lalui bersama. Jaga dirimu baik-baik, Kang Mas. Aku mencintaimu. Sunyi. Kaki Hujan langsung lemas seolah tidak bertulang. Dia masih tidak percaya Sunyi mengambil keputusan tanpa berunding dulu dengannya. Namun yang dikatakan Sunyi benar, nyawa Aslan jadi taruhan. Keputusan Sunyi adalah keputusan terbaik. Itulah seorang ibu, dia bisa berkorban apa saja untuk putranya. Sementara Bima berkeliling ruang bawah tanah, dia tidak menemukan siapa-siapa. Bima berlari ke arah keluar dari ruang bawah tanah. Matanya melotot menyaksikan kuda putih kesayangan Sunyi berlari menjauh. Seorang perempuan memeluk seorang bocah berada di atas kuda putih. Aslan. Bersamaan dengan itu, sebuah anak panah hampir mengenai dadanya. Bima sigap menghindar sambil menangkap anak panah itu. Ada selembar kain putih dililitkan pada anak panah. Bima membuka lilitan. Matanya jelalatan memindai ke segala arah. Lengkang. Bima tidak menemukan siapa-siapa saat kain putih itu terbuka sempurna. Ada tulisan Arapegon. Bima terbata membacanya. Kembalilah ke lembah biru. Bersamaan dengan selesainya Bima membaca pesan rahasia itu, Hujan muncul. Wajahnya tampak kacau. Dia mengulurkan sebuah kertas pada Bima. Bima meraihnya sambil tersenyum kecut. Tanpa berkata apa-apa lagi, Hujan melangkah meninggalkan Bima. Langkah gontai, Bima sempat terpaku menatap punggungnya, kemudian beralih sejenak pada lembar kertas yang diberikan Hujan. Saat Bima selesai membaca surat itu, Hujan sudah tidak terlihat. Bima tampak kebingungan, berusaha menajamkan pandangan. Cuma baca surat sebentar kau udah hilang. Pada langkahnya gontai. Belum juga hilang rasa bingungnya, seekor kuda hitam tampak berlari mendekat dari arah belakang reruntuhan rumah Sunyi mengitari tubuh Bima sambil meringkik. Tanpa pikir panjang, Bima meloncat ke atas kuda. Aku tidak menyangka bahwa semua akan berakhir secepat ini. Dua orang yang saling mencintai tapi dipisahkan oleh garis nasib. Sementara dari tempat yang tidak terlihat, tampak beberapa macan putih mengikuti lari kuda hitam yang ditunggangi Bima. Saat Bima sampai ke lembah biru, macan-macan itu tidak lagi mengikutinya. Mereka tampak berlari ke utara menuju belantara raung. Sejak itu Sunyi tidak pernah tampak dimanapun, tidak di lembah biru maupun di rumah persinggahan. Entah dia masih ada dalam peti mati milik Sawedang atau hidup di satu tempat. Tidak pernah ada yang tahu, sedang rumahnya tidak pernah dibangun kembali. Aslan tumbuh dan berkembang di rumah tengah dalam pengawasan keluarga besarnya. Hujan seperti orang gila mencari Sunyi, tapi tidak pernah menemukan jejaknya. Sekian. Dan terima kasih buat Nasura yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.